Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekalian, kita agak lama tidak Zoom ya, karena kebetulan pas ada rapat pada jam yang sama. Untuk topik kita setelah UTS agak berbeda dengan topik-topik sebelumnya. Kalau topik-topik sebelumnya itu lebih banyak pada aspek ajaran ya, atau konsep doktrin begitu ya. Tetapi untuk topik-topik setelah UTS ini lebih banyak berbicara mengenai fakta-fakta. Jadi kita nanti akan bisa melihat bagaimana implementasi dari konsep-konsep itu, baik itu di bidang sosial, bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, politik, dan sebagainya. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai Muhammadiyah dan gerakan sosial. Tentu di situ ada dua aspek ya. Yang pertama adalah dari segi konsepnya seperti apa Muhammadiyah itu mengenai aspek sosial. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah implementasinya ya, realitasnya di lapangan. Ya, mungkin di sana ada problem-problem yang tentu berbeda antara satu masa dengan masa yang lain, antara masa pada awal berdirinya dengan pada saat ini tentu membutuhkan dinamika. Nah, karena itu maka di hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan. Kita lihatkan dulu untuk tampilannya. Sudah bisa dilihat semua ya? Sudah, Pak. Ya. Silakan diatur pembahasannya. Siapa dulu yang berbicara? Karena di sini ada 4 ya, ada 4 slide. Dan ini anggotanya juga ada 4 mestinya. Silakan siapa dulu yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan kelompok Muhammadiyah dan gerakan sosial. Kelahiran Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir didasarkan pada pemahaman mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami bahwa beragama bukanlah sekedar mengetahui ajaran Islam, tetapi bagaimana mengamalkannya. Keberagaman seorang mukmin tidaklah sempurna tanpa amal. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihat supaya mentaati kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Surat Al-Ma'un adalah salah satu surat yang sering diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Slide kedua bisa dilanjutkan teman saya, Pak. Ya, silakan. Sosial bagian dari dakwah. Dakwah berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Penyesuaian materi dakwah dengan merupakan keniscayaan sebagai upaya menjadikan agama Islam dapat memberikan jawaban atau memberikan solusi. Karenanya proses dakwah harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang menjadi objek dakwah. Di samping itu, untuk menentukan pendekatan apa yang tepat dalam melakukan kegiatan dakwah. Bisa dilanjutkan oleh teman saya? Silakan.
Model dakwah sosial, ekonomi, pemberdayaan ekonomi, pemberian modal, pelatihan keterampilan khusus, dan lain-lain. Pertanian atau peternakan, pemberdayaan petani, pengolahan hasil pertanian, dan pelatihan peternakan. Kesehatan, rumah sakit, rumah bersalin, pengobatan gratis, klinik sosial, panti asuhan anak yatim, santunan fakir miskin, panti jompo, rehabilitasi sosial. Lanjut. Ya, lanjut silakan. Kritik dan kelemahan-kelemahan terhadap gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sering menuai kritik sebagai gerakan sosial yang mulai terjangkit penyakit elitisme. Perkembangan Muhammadiyah yang kian pesat dari hari ke hari dalam banyak hal menyebabkan terjadi pergeseran orientasi termasuk orientasi gerakan sosial. Jika pada mulanya amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam bidang sosial lebih banyak berbicara pada bidang sosial yang berorientasi voluntari, kini hampir bisa dipastikan bahwa seluruh amal usaha Muhammadiyah berorientasi pada persoalan ekonomi dan sampai batas tertentu cenderung profit oriented. Kelemahan Muhammadiyah dalam bidang gerakan sosial lainnya adalah pendasaran pembinaan sosial pada jenis kelamin dan usia yang berbeda. Dan usia yang pada gilirnya menjadikan Muhammadiyah seolah-olah tidak peduli dengan interest group seperti petani, buruh, nelayan, kalangan volunteer lainnya. Sekian, terima kasih. Dengan salam. Sudah ya? Tadi berapa anggotanya tadi? 4, Pak. 4 orang ya? Iya. Baik, bisa dimunculkan wajahnya. Mbak Erin di mana ini? Di rumah apa di kampus? Apa di tempat kerja? Di rumah, Pak. Di rumah. Yang mau memunculkan wajahnya silahkan. Kita hitung. Sudah mau tidur tadi? Tony. 1. Kania. Reza. Novia. Itu 1. 2. Siniar, turun ke atas. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Kurang 1 lagi. Supaya ini apa namanya? Semua kedekatan jumlahnya agak banyak. Hitung 1, 2, 3. Baik ya. Jadi tadi ya mengenai gerakan sosial di Muhammadiyah ada beberapa istilah, ada beberapa nama ya. Ada istilah MDMC, kemudian kalau sekarang itu ada lajisme dan sebagainya. Nah itu kalau kita perhatikan memang perkembangannya sangat pesat, tetapi mungkin juga di sana ada masalah-masalah. Silakan nanti jangan lupa di e-learning ada tanya jawabnya. Kemudian saya mengingatkan ini kan sudah akhir-akhir ya. Itu yang namanya tugas individu, jangan lupa ya. Tugas individu berupa membuat video ya, durasi kurang lebih 2 sampai dengan 4 menit yang menceritakan tentang salah satu bagian. Boleh itu memilih dari babnya masing-masing, boleh yang lain, pokoknya salah satu dari topik-topik yang
ada itu. Jadi bukan membaca, tetapi adalah Anda bercerita seperti omongan lepas begitu, tapi sesuai dengan topik masing-masing. Saya kira kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari.